Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Cilegon. Perkenalkan, saya Mia Talita Rahma dari SMP Negeri 5 Cilegon. Saya Zulfa Iklima dari TKIT Generasi Bangsa. Saya Dini Dia Ayu Pradiasti dari SMP Negeri 1 Cilegon. Di sini kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Zulfa. Waalaikumsalam Bu Mia. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Mia sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Nah ini Bu Zulfa, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya sebagai pengamat, di sini saya akan melihat proses coaching Bu Zulfa dengan Bu Dini, betul ya? Betul, Bu. Nah, namun sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan terkait rubrik penilaian, ya Bu ya. Baik, Bu. Nah, agar Ibu tahu apa yang menjadi bahan pengamatan saya nantinya. Nah, adapun penilaian yang akan menjadi acuan adalah diantaranya nanti ketika Bu Zulfa dengan Bu Dini melaksanakan percakapan itu yang pertama adalah harus menampilkan prinsip kemitraan. Nah, yang kedua adalah proses kreatif dengan memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga berharap Ibu Zulfa sudah memiliki potensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama yaitu harus kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dengan teknik rasa Ibu ya. Nah, Bu Zulfa, selain itu saat pelaksanaan coaching, saya harap Bu Zulfa itu menerapkan alur tirta. Bagaimana Bu Zulfa? Apakah sudah difahami? Ya, Alhamdulillah sudah Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana sih yang akan Ibu kembangkan dalam proses hari ini? Iya Bu, jadi nanti saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, dari 3 kompetensi yang sudah disebutkan oleh Bu Zulfa, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan? Di antaranya itu mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada nanti Bu Dini tersebut. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian apa yang menjadi tujuan Ibu dalam proses coaching nanti? Ya, yang ke-1 saya mampu menyimak. Nanti saya kan lebih banyak mendengarkan Bu ya, sehingga nanti saya bebas dari asumsi, judgement, dan asosiasi. Kemudian saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar hasil dari si coach tersebut Bu. Gitu. Oke, baik. Nah, semoga indikator ketercapaian yang sudah Ibu Zulfa sampaikan tadi ya dapat tercapai. Nah, baik Bu, hal-hal yang perlu saya tanyakan sudah selesai. Setelah ini silakan melalui kegiatan coaching. Saya berharap semua prosesnya berjalan dengan lancar. Ya, amin. Iya. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Zulfa, baik alhamdulillah. Gimana Ibu? Ada cerita apa sih Bu di sekolahannya? Iya Bu, jadi minggu ini tuh lagi pekan STS ya Bu, sumatif tengah semester di sekolah saya. Terus kan menggunakan HP ya Bu. Kita pakai aplikasi Examora. Jadi Examora itu tuh untuk meminimalisasi anak-anak untuk nyontek karena nggak bisa buka tab lain gitu, nggak bisa buka Google, nggak bisa buka kalkulator. Nah biasanya setiap mata pelajaran itu durasinya tuh 90 menit Bu. Tapi anak-anak tuh ternyata baru sebentar, bahkan di bawah 30 menit tuh mereka udah selesai. Jadi setelah selesai kan mereka belum bisa keluar ya, karena harus pakai token keluar gitu kalau pakai Examora. Nah terus mereka itu jadinya gelisah, ada yang ngobrol, ada yang tidur, terus kayak main-main, mengganggu temannya, gitu-gitu Bu. Yang saya bingung adalah apakah dalam durasi kurang dari 30 menit itu anak-anak itu udah maksimal ngerjain tugas, ngerjain ujiannya gitu kan. Namun setelah dilihat di ujian hari pertama, hari kedua, saya pantau nilainya, ternyata nilainya juga
kurang baik gitu Bu, kurang memuaskan gitu. Itu sih Bu masalahnya di sekolah saya. Jadi mereka tuh kayak nggak serius gitu Bu ngerjain ujiannya tuh. Jadi menghadapi anak seperti itu gimana ya Bu ya perasaan Ibu tuh? Perasaannya karena kan akhirnya kan saya compare membandingkan sama diri saya waktu sekolah ya Bu, walaupun beda zaman. Atau jangan bandingin saya deh kejauhan ya Bu, sama beberapa tahun belakangan ini aja. Dulu kalau ujiannya pakai kertas, anak-anak tuh malah kalau udah bel waktunya tuh ngerasa kurang gitu. Malah ya Bu belum selesai. Nah sekarang ini kok pakai HP mereka kayak cuma klik asal-asalan doang, jadi kelihatan lebih gitu tuh. Kok mereka kayak tanggung jawabnya kurang gitu. Jadi agak kecewa sih, sedih, sebel juga gitu Bu Zulfa. Karena kurang serius itu Bu ya. Betul. Nah kita kan lagi ngobrol-ngobrol nih Bu. Menurut Ibu nih tujuan dari obrolan kita nih apa sih Bu nanti? Iya, saya tuh pengen nanti Bu menemukan solusi ya Bu setelah kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Kira-kira gimana sih biar anak-anak saya ini nanti lebih tanggung jawab lagi dan lebih serius dalam melaksanakan ujian gitu. Tadi kan Ibu bercerita tentang anak-anak yang kurang serius nih Bu. Kalau menurut Bu Dini sendiri ada faktor-faktor apa sih Bu penyebabnya itu? Iya, mungkin pertama karena ujiannya bentuknya pilihan ya Bu, mereka bisa tinggal klik doang gitu kan. Terus jadinya nggak berpikir panjang gitu, yang penting diisi, yang penting ngumpulin. Sedangkan hasilnya kan kita nggak tahu gitu. Terus mereka juga bahkan pernah bilang gini, kan kita pasti naik kelas Bu, emang boleh nggak naik kelas? Gitu tuh Bu, jadi mereka tuh terlalu menurut saya merasa aman gitu Bu, padahal nggak kayak gitu kan. Walaupun kurikulum merdeka artinya itu bukan berarti semua itu wajib naik kelas, tapi ketika memang di fase D di SMP ini dia belum tuntas, maka boleh mengulang lagi. Itu seperti yang belum mereka pahami kayak gitu. Anak-anak tuh pengen apa sih kayak naik kelas gitu ya beranggapannya. Pasti Itu, naik kelas gitu. Menurut Bu Dini kenapa ya si anak-anak tersebut itu bisa beranggapan seperti itu? Dari Kayaknya mana Bu, sih nilai-nilai tersebut kalau iya. bukan dari hasil keseriusan? Kayaknya mereka dapat informasi itu tuh bisa jadi dari sosial media sih Bu, banyaknya Bu. Jadi tenang, kurikulum mereka mah pasti naik kelas, nggak ada yang nggak naik seperti itu. Padahal itu tuh informasi yang menurut saya menerjemahkannya salah gitu. Jadi memang tidak ada tingkatan kelas 8-9, tapi berupa fase kan. Kalau fasenya belum tuntas, ya bisa aja nggak naik gitu. Itu sepertinya yang belum mereka pahami, yang memang harus dikasih tahu lagi kayaknya sih Bu, gitu. Terus Bu Dini kalau dari murid Bu Dini yang Bu Dini ajar nih, kira-kira berapa persen sih siswa yang mengerjakan soal ujian yang kurang sungguh-sungguh seperti itu? Yang kurang sungguh-sungguh ya. Mungkin bisa 50% Bu, 30-50% mungkin ya. Gitu. Hanya sekitar 30 atau 50% Bu ya? Iya. Kalau untuk kesehariannya seperti apa tuh Bu? Sebetulnya kalau lagi pembelajaran di sekolah, mereka tuh serius Bu, ngikutin, ngertiin, suruh nyatet, ngerjain. Tapi ketika ulangan harian pun kalau pakai kertas sih lumayan serius. Pakai HP juga ya begitulah. Mungkin karena STS kali ya Bu ya, sumatif tengah semester ini anggapnya kayak udah ujian mah insya Allah saya lulus gitu. Optimis yang salah gitu lah Bu menurut saya. Seharusnya tidak seperti itu Bu ya. Betul. Kemudian nih Bu nih, apa yang Bu Dini lakukan ketika melihat anak-anak yang kurang serius seperti itu? Jadi ketika ujian, ya saya paling menegur secara langsung ya Bu. Tapi anak-anak itu kan ketika waktunya masih lama nih, masih 60 menit lagi. Saya tegur 10 menit, tenang. 10 menit berikutnya ngerewok lagi lah, bahasa anak zaman sekarang gitu kan Bu. Terus pada akhirnya saya berencana untuk ngobrol sama mereka secara personal, karena ketika ulangan harian itu sudah saya terapkan sih Bu. Misalnya ada ulangan harian nih, terus kelihatan ada yang gak serius, ternyata nilai juga kurang bagus, biasanya saya ngobrol berdua sama anak itu. Nah alhamdulillahnya mereka sepertinya cukup nyaman sih Bu ngobrol sama saya. Nah biasanya nanti di ulangan berikutnya ada perubahan ya, walaupun kadang-kadang perubahannya sedikit lebih bagus, tapi lumayan gitu. Jadi mungkin pendekatan personal kali ya ke anak-anak, rencananya seperti itu. Nah ya Bu, dalam menghadapi anak-anak seperti itu Bu, bagaimana sih cara Ibu memupuk tanggung jawab si anak-anak tersebut ini Bu? Jadi kayaknya untuk memupuk tanggung jawab ya Bu, harus dikasih tahu kali ya faktor risikonya kira-kira apa. Kalau kamu serius, kira-kira apa yang akan kamu dapatkan. Ketika kamu nggak serius atau main-main, kira-kira apa nanti akibatnya. Kayak harus diberi kesadaran deh Bu sama anak-anak itu. Caranya bisa klasikal di kelas langsung ngobrol, atau bisa juga ngobrol personal seperti yang tadi saya ceritakan ke Bu Zulfa gitu.
Kemudian ada tidak Bu tantangan yang mungkin Ibu hadapi dalam menjalankan rencana tersebut? Nah, tantangannya itu Bu, kan anaknya tuh nggak sedikit ya Bu, bisa 30-50%. Kalau dipanggil satu-satu, itu kapan gitu, sementara kan kita ngajarin juga jamnya penuh, anak-anak juga pulang sekolah tuh pulang, ada yang langsung esko, ada yang les gitu. Jadi mungkin saya akan curi-curi waktu di sela-sela jam belajar, bisa ngobrol 5 atau 10 menit sama 1 atau 2 orang tuh mudah-mudahan bisa gitu Bu. Nah ini kan dari permasalahan Ibu nih, ada nggak sih Bu bantuan dari pihak lain seperti itu di sekolahnya? Oke, Bu Zulfa, gimana nih lancar tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Dini ya Bu ya? Alhamdulillah Ibu lancar. Oke, baik. Nah, di sini sudah setelah hasil pengamatan tadi, setelah Bu Zulfa menjadi coach dan Bu Dini sebagai coachee, di sini ada beberapa catatan yang menjadi catatan saya terkait proses tadi ya Bu ya. Nah sebelum kita bahas itu ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan ke Bu Zulfa. Nah apa sih yang sudah Ibu lakukan dan indikator ketercapaian sebagai coaching? Oke, dari proses tadi yang saya terapkan ya Bu ya, prinsip coaching berupa kemitraan dan proses kreatif serta memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan juga tadi dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Oke baik, berarti yang sudah Bu Zulfa katakan tadi sesuai nih dengan catatan saya ya. Yang pertama yaitu Bu Zulfa sudah mendengarkan secara aktif ya menurut saya, karena secara penuh Bu Zulfa memperhatikan kemudian mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh coachee. Dan sini juga saya ada poin juga nih menurut saya, selain yang sudah disampaikan Bu Zulfa tadi, Bu Zulfa sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan. Nah di mana Bu Zulfa itu sudah setara gitu ya antara coachingnya, tidak ada yang lebih baik atau yang sebelumnya atau kurang dari gitu. Jadi menurut saya Bu Zulfa sudah menerapkan prinsip kemitraan itu. Alhamdulillah. Iya. Nah kira-kira nih Bu, agar memaksimalkan potensi seorang coachee juga Ibu Zulfa juga sudah memberikan kompetensi inti ya, seperti menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga. Ada beberapa pertanyaan yang membuat si coachee itu menjadi terbuka pada akhirnya. Yang awalnya mungkin terlihat malu-malu, kemudian dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh coachee akhirnya terbuka lah gitu. Nah alhamdulillah ya, dari catatan saya itu Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Nah, pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan proses coaching tadi oleh Bu Zulfa? Kompetensi yang mau saya kembangkan lagi itu berupa kehadiran penuh Bu, karena tadi saya melihat si coach ini sepertinya memiliki unek-unek. Seharusnya saya di situ menggunakan teknik stop supaya si coach ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahannya lebih detail lagi, lebih terbuka lagi, seperti itu sih Bu. Oke, tapi saya lihat tadi Bu Zulfa udah kelihatan sih Bu dari pertanyaan-pertanyaan Bu Zulfa yang disampaikan tadi ya. Baik, jadi memang kehadiran penuh itu menjadi harapan Ibu ya Bu ya, agar bisa memaksimalkan coaching tersebut. Nah dengan saya doakan ya Bu ya, supaya Bu Zulfa ke depannya itu bisa memaksimalkan proses coaching ini. Jadi dengan mungkin ada beberapa rekan sejawat yang berdiskusi ya, ingin mendiskusikan permasalahannya, saya harap Bu Zulfa bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya harap alur tirta ya Bu Zulfa ya, itu juga bisa diterapkan oleh Bu Zulfa. Nah, dari hasil pengamatan tadi juga saya sudah melihat ya Bu ya, kalau Bu Zulfa itu sudah menerapkan proses alur tirta tersebut. Terima kasih Bu Zulfa atas waktunya. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya Bu. Terima kasih Bu Mia ya atas masukannya. Semoga saya bisa menerapkan alur tirta ini ketika kita lagi berdiskusi dengan teman atau siapapun seperti itu ya. Terima kasih Bu Zulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.